Good news guys, akhirnya ya yang selama ini bola mata dunia, investor dari seluruh dunia itu melihat The Fed di Amerika Serikat itu akhirnya mengeluarkan kabar gembira. Mereka akhirnya sudah resmi bakal menurunkan suku bunga. Dan ini adalah kabar baik bagi kita semua. Kalau penasaran kenapa? Jangan di skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman, ini ada kabar baik nih dari Amerika Serikat bahwa ternyata Donald Trump itu berhasil lobby-lobbynya ya, yang gayanya sangat unik. Padahal lu tahu Jerome Powell itu anti banget sama yang namanya nurunin suku bunga, karena sebetulnya inflasi di Amerika Serikat itu masih tinggi banget. Tapi ternyata Jerome Powell melunak juga dengan teknik dan gaya negosiasi Donald Trump. Sekarang resmi The Fed nurunin suku bunganya 25 basis poin. Jadi sekarang suku bunga The Fed itu antara 4 sampai 4,25%. Ini kabar baik sih, soalnya pada saat yang sama ya BI rate itu juga nurunin suku bunganya. Makanya gak heran ya kalau lu bakal lihat IHSG itu bakal meroket terus nih. Makanya gue optimis juga bakal kita sebentar lagi tembus Rp9.000 IHSG di Indonesia. Karena kenapa? Soalnya kan kalau suku bunga tinggi, orang itu males guys pinjam duit ke bank. Orang males buka usaha lagi. Orang males ekspansi bisnisnya. Tapi kalau suku bunga itu turun terus, makin lama makin murah, orang makin semangat buat berbisnis loh. Akibatnya ekonomi jadi makin hidup. Makanya lu jangan heran kalau suku bunga itu makin kecil terus, ya bursa efek khususnya negara-negara berkembang ini bisa tumbuh terus nih, makin kenceng lagi. Teman-teman tahu nggak ya, sebelum Fed Fund Rate ini turun, sebetulnya Bank Sentral Amerika Serikat itu sempat ada prahara loh. Praharanya itu terkait independensi Bank Sentral di dunia ini. Yang paling nomor satu adalah Bank Sentral Amerika, namanya The Fed. Nah The Fed itu sempat diduga nggak mau menjalankan agenda Trump yang pro bisnis itu. Artinya namanya pengusaha ya, senangnya suku bunga murah. Nah The Fed itu nggak mau, bosnya si Jerome Powell itu nggak mau. Akibatnya Donald Trump itu dianggap melakukan intervensi ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang dianggap agak unik nih. Karena jarang posisi direktur bank sentral itu diganggu-ganggu. Tetapi Trump berkali-kali mencoba melakukan intervensi ke Bank Sentral Amerika Serikat yang sebetulnya ujung-ujungnya bisa mempengaruhi perekonomian dunia, termasuk Indonesia juga. Nah disinilah sebetulnya kredibilitas The Fed sebagai sebuah badan yang diplototin oleh gubernur bank sentral dari seluruh dunia. Di sini kredibilitas dia itu dipertaruhkan. Sebetulnya masih ada nggak sih independensi bank sentral di Amerika Serikat? Dan dia berhasil nggak sih melindungi independensinya? So kalau penasaran makanya jangan skip video ini guys. Kita bakal bahas lebih detail lagi nih. Kenapa? Karena bulan lalu ya Donald Trump itu udah sempat bikin pengumuman tuh di Twitternya dia. Dia bikin pengumuman bahwa dia berencana buat memecat salah satu anggota alias member ya Dewan Gubernur di Bank Sentralnya Amerika Serikat. Donald Trump itu bikin pernyataan bahwa diduga nih namanya Lisa Cook itu melakukan tindakan korupsi dalam tanda kutip. Korupsinya itu berhubungan dengan mortgage guys. Mortgage itu kredit KPR. Nah di Amerika itu sama kayak di Indonesia. Lu tuh bisa dapat diskon. KPR lu lebih murah kalau kredit lu buat rumah yang pertama itu lebih murah. Kalau kredit lu yang kedua nanti lebih tinggi lagi. Kredit rumah yang ketiga bunganya lebih tinggi lagi. Tapi khusus buat rumah pertama itu dapat diskon dari negara. Jadi fasilitas KPR diskon sama kayak mobil lah. Atau kendaraan lah, ada pajak progresif kan, makin banyak lu beli makin tinggi pajaknya, begitupun di Amerika. Nah si Cook ini diduga oleh Donald Trump di tahun 2021 dia mengklaim 2 properti sebagai residensi utama atau tempat tinggal utama dia. Rumah pertama di Michigan, rumah kedua di Atlanta, Georgia. Nah menurut regulasi lu itu cuma boleh ngajuin mortgage dengan bunga yang murah, special price, cuma buat rumah pertama lu. Nah masalahnya di mana sekarang? Masalahnya ternyata si Dewan Gubernur ini ketika dia beli rumahnya dia yang kedua yang di Atlanta di Georgia itu, ternyata dia mengapply buat dapat suku bunga diskon. Jangan-jangan dia menyalahgunakan posisi dia sebagai anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat. Nah ini kan upaya untuk memberikan keuntungan pribadi buat dia. Nah di Amerika itu dianggap korupsi loh. Lu bayangin ya, mencoba mendapat suku bunga pinjaman KPR yang lebih rendah, menyalahgunakan jabatan lu, bukan biar nggak bayar lo, itu kan rampok namanya. Tapi biar dapat bunga yang lebih rendah itu bisa dituduh korupsi karena merugikan keuangan negara. Hebat nih Amerika nih. Nah ini bocoran ini soal ada anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat yang menyalahgunakan kekuasaannya buat dapat suku bunga yang lebih rendah. Itu diadukan nih sama orang kepercayaannya Donald Trump yang namanya Bill
Jadi Bill Pulte itu Direktur Federal Housing Finance Agency. Ya kalau di Indonesia setara Tapera lah, Direktur Taperanya Amerika Serikat, perumahan diskon, ngasih diskon bunga. Bill Pulte itu Direktur buat perumahan rakyat di sana. Nah dia ngasih bocoran, ternyata ada nih pejabat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat yang apply KPR diskon buat rumah yang sebenarnya rumah kedua dia gitu loh. Nah dia laporin itu ke Donald Trump dan Donald Trump senang karena bisa jadi momentum buat dia merubah kebijakan gubernur Bank The Fed Amerika Serikat. Nah, The Fed itu kan konsepnya itu kayak bukan satu orang ambil keputusan tunggal, enggak. Konsep pengambilan keputusan itu berdasarkan suara terbanyak. Jadi kalau kita mau naikin suku bunga tahun ini atau bulan ini, mereka itu harus quorum di antara para anggota Dewan Gubernur. Makanya bilangnya Dewan Gubernur. Kalau Donald Trump bisa masukin makin banyak orangnya, dia bisa menang voting. Jadi dia bisa mengatur suku bunga itu harus berapa dengan masukin orang-orang dia ketika voting itu. Tetapi ternyata Lisa itu fighter guys. Lisa ini menyatakan dia tidak bakal mundur dan dia bakal gugat balik si Donald Trump. Dan keputusannya si Lisa buat tetap bertahan itu didukung sama The Fed sendiri. Jadi sampai sekarang pun Lisa itu masih menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur yang sah di The Fed. Kenapa? Alasannya karena belum ada keputusan pengadilan yang sah. Nah ini beda dengan di Indonesia ya. Jadi kalau di Amerika Serikat itu rule of law itu jelas. Pemerintah nggak boleh intervensi bank sentral The Fed itu. Nggak boleh. Bahkan presiden yang paling powerful aja nggak bisa sembarangan mencat orang. Nah itu terbukti karena ada undang-undangnya, undang-undang The Fed ya. Jadi undang-undang Federal Reserve Act itu di pasal yang ke-10 ayat 1 itu dibilang bahwa setiap anggota Dewan Gubernur mereka bisa duduk selama 14 tahun. Kecuali mereka dipecat oleh presiden, tapi dengan alasan tertentu. Alasannya harus alasan yang sah, alias for cause. For cause itu umumnya diartikan sebagai pelanggaran hukum, kelalaian tugas, atau ketidakmampuan menjalankan tugas secara efektif. Jadi dari sini lu bisa lihat ya, salah satu cara kalau Donald Trump mau menguasai The Fed, ya dia harus pindahin anggota-anggota yang menurut dia tidak sesuai dengan visi misi dia. Tapi dia nggak bisa sembarangan mecat kayak menteri, bisa digonta-ganti kayak main catur aja. Tapi kalau The Fed nggak bisa, dia harus ada probable cause atau for cause di sini. Yaitu apa? Ya tadi ada landasan hukumnya atau dia melanggar, dia melakukan tindakan kriminal. Nah, disinilah kemudian Donald Trump cari-cari alasan untuk mengkriminalisasi anggota Dewan Gubernur The Fed melalui jalur apa? Oh dia menyalahgunakan bunga KPR diskon itu guys. Nah buat teman-teman yang belum tahu ya, di Amerika The Fed itu jabatannya itu selama 4 tahun tuh kalau ketua The Fed yang sekarang diduduki oleh Chairman Jerome Powell. Jadi ketua The Fed itu harus dipilih dari anggota Dewan Gubernur. Harus juga disetujui oleh Senat. Nanti yang mengajukan adalah Presiden Amerika Serikat. Nah masa jabatannya bisa diperpanjang guys. Jadi mereka bisa menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur selama berkali-kali meskipun jabatan presiden sendiri sudah selesai. Terus ada wakil ketua The Fed, itu juga 4 tahun. Yang milih juga anggota Dewan Gubernur. Yang mengajukan sama tetap Presiden Amerika Serikat yang nge-propose ke Senat. Nah sama seperti ketua The Fed nih, masa jabatan wakil ketua The Fed itu bisa diperpanjang berkali-kali. Ingat ya, ketua The Fed dan wakil ketua The Fed itu masa jabatannya cuma 4 tahun. Dan mereka adalah para anggota Dewan Gubernur. Nah anggota Dewan Gubernur itu sebetulnya ada 7 guys. Termasuk wakil ketua sama ketua The Fed ya. Kalau di luar itu jadi cuma ada 5 yang Dewan Gubernur doang. Nah itu mereka bisa menjabat selama 14 tahun. Gila ya, panjang banget ya. Dan mereka bisa terus menerus menjabat dan tidak boleh dipercepat masa jabatannya. Kecuali for cause, alasan tadi. Ada alasan hukum yang sah bahwa mereka harus dipecat atau habis masa jabatannya. Nah inilah yang memungkinkan The Fed itu bisa tetap independen. Karena anggota Dewan Gubernurnya saja bisa menjabat 14 tahun. Jadi karena presiden di Amerika Serikat itu cuma menjabat selama 4 tahun, hampir mustahil siapapun presidennya untuk bisa mengendalikan The Fed. Nah ini berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia anggota Bank Sentral yaitu masa jabatannya cuma 5 tahun guys. So rentan intervensi dari penguasa. Terus pertanyaannya guys, kenapa Donald Trump itu dari kemarin itu gue perhatiin selalu ngincer si Lisa diserang. Bahkan lebih kenceng tuh serangan ke Lisa dibandingkan serangan ke Jerome Powell, ketuanya The Fed itu sendiri. Ternyata ada beragam alasan sih guys. Pertama ya udah pasti
Good news guys, kabar spesial buat kalian karena Sekolah Saham Benix Season 8 akan segera dibuka dan temanya luar biasa menarik nih, khusus buat teman-teman investor pemula di IHSG yang bingung cara beli saham, investasi dan bisnis apa yang menarik. Kita akan membahas tentang mineral berharga dengan lebih detail lagi. So buat kamu yang masih bingung gimana sih cara beli saham di IHSG, gimana sih caranya profit di IHSG, kamu bisa pakai kalkulator investasi yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Pakai di situ, tentukan target investasi kamu dan kamu bisa lihat bagaimana caranya kamu bisa mendulang cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini kesempatan langka buat segera bergabung. Dari yang harganya 12 jutaan sekarang tinggal 9 jutaan saja. Ingat ya, khusus 25 orang pertama yang mendaftar. Segera daftarkan dirimu sekarang juga di www.sekolahsahambenix.com atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Ternyata ada beragam alasan sih guys. Pertama ya udah pasti ya, Lisa ini berarti backgroundnya pasti Partai Demokrat nih. Ternyata benar setelah kita cek bahwa ternyata Lisa ini ketika dia naik menjadi anggota Dewan Gubernur pada tahun 2022 itu sempat kontroversial. Senat sempat terbelah. Mereka nggak suara bulat mendukung si Lisa. Kenapa? Karena Lisa ini diangkat untuk menggantikan Janet Yellen. Dan Lisa itu bisa lolos jadi Dewan Gubernur juga karena ada dukungan dari Wakil Presiden Kamala Harris. Ya dari Partai Demokrat. Dan dia adalah suara penentu karena waktu itu suara Senat 51 banding 50. Berkat si Kamala Harris lah dia jadi naik menjadi Dewan Gubernur. So sejak saat itu bagi Donald Trump sama Partai Republik, Lisa yang kebetulan kulitnya warna hitam juga dan dia wanita pertama ya yang berkulit hitam jadi Dewan Gubernur The Fed, dia dianggap sebagai simbol nominasi identitas Presiden Joe Biden yang pro dengan minoritas, yang pro dengan agenda-agenda DEI, LGBT dan lain sebagainya. Nah ini akibatnya membuat Lisa itu sering banget ya dijadikan sasaran kritik oleh lawan politiknya Joe Biden. Lalu yang kedua adalah latar belakang akademis dia nggak cocok dengan pasar. Jadi Lisa itu berasal dari jalur akademis. Dia fokusnya di ekonomi makro, sejarah keuangan, dan riset inklusif. Nah, dia kebetulan gak punya pengalaman langsung nih di kebijakan moneter praktis alias gak ada pengalaman dari Wall Street. Akibatnya Donald Trump dan sekutunya sering banget menyebut Lisa tidak berpengalaman dalam membuat keputusan suku bunga. Apalagi dia juga gak ngerti nih soal pasar obligasi. Dan ini terbukti juga Lisa berulang kali menolak penurunan Federal Fund Rate sejak bulan Juli 2025 dan ini udah dijadikan senjata buat menyerang dia dari lawan politiknya Lisa. Apalagi Lisa ini juga sebelum masuk The Fed itu sebenarnya lebih aktif menjadi penulis dan lebih sering berbicara tentang isu soal rasisme dibandingkan ngomong soal moneter atau perbankan. Jadi akibatnya ya karena dia sering banget berbicara tentang isu-isu rasisme di dunia ekonomi. Akibatnya orang sering melihat ini lawan politiknya khususnya ketika menyerang Lisa, ya mereka lihat rekam jejak lu itu sebetulnya lebih ke aktivis sosial, LSM, dibandingkan seorang teknokrat. Dan gara-gara dia juga ya, dia kan perempuan kulit hitam yang pertama duduk di The Fed Board, akibatnya setiap pernyataan dia menjadi sorotan media yang besar dibandingkan dewan-dewan gubernur lainnya yang lebih low profile. Dan dia sendiri sadar ya karena dia adalah wanita kulit hitam pertama ya dia sering dijadikan simbol untuk melawan nih. Jadi persepsi publik ya mereka lihat Lisa yang padahal sebetulnya kalem ya orangnya. Tapi mereka lihat Lisa ini adalah orang yang lebih vokal karena cocok buat menjadi simbol kemenangan Joe Biden dan simbol kemenangan Partai Demokrat. Cuman ya dengan begitu banyak manuver ya yang dilakukan Donald Trump untuk memecah belah Dewan Gubernur The Fed, ya ternyata namanya juga negara hukum ya. Negara hukum apa kata hukum? Hukum yang harus menang. Lisa ternyata bisa lepas juga dari tuduhan itu. Jadi menurut hasil investigasi, ternyata si Lisa itu tidak minta kredit spesial. Karena rumah yang kedua yang dari Atlanta itu bukan rumah tempat tinggal. Dia itu apply itu sebagai rumah liburan alias vacation home. Ada aja cara orang berkelit ya. Tapi ya ini namanya juga negara hukum. So pengadilan banding Amerika Serikat di bulan September 2025 alias fresh from the oven. Ya pengadilan menolak gugatan Presiden Donald Trump untuk memberhentikan Lisa. Dan tuduhannya Donald Trump itu tidak cukup buat membenarkan pemecatan menurut undang-undang mengenai The Fed. Nah di sini kita bisa lihat ya bahwa di Amerika itu betul-betul trias politika itu dijalankan. Eksekutif, presiden berdiri sendiri, yudikatif, lembaga pengadilan berdiri sendiri dan independen, dan yang ketiga legislatif itu berdiri sendiri dan independen. Di sini ada juga The Fed
independen juga. Jadi even Donald Trump atau presiden itu sangat-sangat powerful, dia tidak bisa mengintervensi lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan bilang, gue gak peduli lu Donald Trump presiden atau enggak. Kalau orangnya salah, gue bilang salah. Kalau tidak bersalah, ya tidak bersalah. Begitupun si Lisa, dia tidak bersalah. Dan akibatnya di sini, Donald Trump tidak bisa mengintervensi The Fed yang ada di Amerika Serikat. Ya ini hal-hal yang wajar sih terjadi, namanya dunia politik, jabatan Dewan Gubernur juga jabatan politik. Dan itu juga kita bisa lihat dari ya Jerome Powell sendiri. Teman-teman tahu Jerome Powell bisa menduduk sekarang itu udah dari eranya Presiden Obama sebetulnya. Jadi udah lama banget dia berkuasa. Jerome Powell itu naik di tahun 2012. Dia naik pertama kali bukan sebagai ketua The Fed ya, tapi masih anggota Dewan Gubernur The Fed yang menominasikan Presiden Obama. Dan itu pun hasil kompromi bipartisan. Jadi hasil kompromi lobby-lobby ekstrim antara kubu Demokrat dan kubu Republik. Nah di tahun 2017, Trump menominasikan Powell sebagai ketua menggantikan Janet Yellen. Nah di tahun 2021, Presiden Joe Biden kembali menominasikan Powell untuk kedua kalinya sebagai ketua The Fed. Jadi secara historik Powell itu naik menjadi Dewan Gubernur The Fed itu karena Presiden Obama. Lalu kemudian dari anggota Dewan naik menjadi ketua Dewan Gubernur alias jadi ketuanya The Fed oleh Donald Trump dan kemudian diperpanjang lagi oleh Joe Biden. Nah yang menarik lobby-lobbynya adalah Jerome Powell itu sebetulnya orang Republik guys. Tapi buat versi orang Demokrat dia adalah bahan bipartisan. Karena lu buat lolos jadi ketua The Fed kan butuh persetujuan juga dari anggota Senat ya atau parlemen lah. Nah ini hasil lobby-lobby karena Demokrat pengen dapat kandidat yang mikirannya soal stability moneter. Tapi di sisi lain mereka kalau terlalu ngotot pilih orang yang pro moneter tapi tidak didukung Partai Republik, ujung-ujungnya nggak ada yang naik juga. Akhirnya komprominya apa? Oke, kita bakal pilih ketua The Fed dari Partai Republik. Siapa nama-namanya? Oke, gue pilih yang paling moderat, yang paling sentral, yaitu si Jerome Powell. Jadi Jerome Powell ini hasil lobby Partai Demokrat dengan Partai Republik. Memang dia adalah kader Partai Republik, tapi di sisi lain pandangan ekonominya menurut Partai Demokrat itu adalah moderat. Jadi ada di tengah. Tidak terlalu kiri kayak Demokrat, tidak terlalu kanan kayak Republik, tapi lebih netral di tengah. Nah disitulah bisa terjadi meeting of mind nih antara orang Republik dan orang Demokrat buat naikin si Jerome Powell. Jadi Jerome Powell ini produk politik antara hasil negosiasi Republik dan Demokrat. Bukan satu suara partai politik, enggak. By the way guys, sebetulnya apa sih yang diinginkan dengan Donald Trump ya? Ya seperti semua pengusaha di seluruh dunia yang mereka inginkan adalah bunga yang murah. Jadi dapat akses ke uang lebih mudah. Dan ini udah berulang kali loh. Donald Trump dari Partai Republik berulang kali dia bilang Jerome Powell ini bodoh. Dia bilang stubborn moron. Udah bego, keras kepala lagi. Gue udah bilang suku bunga turunin, tapi Jerome Powell selalu ngotot tidak mau turunin. Bahkan begitu ngototnya Donald Trump, dia sampai berulang kali lumayan ya suwon datang ke kantornya The Fed ketemu Jerome Powell untuk mendesak dia menurunkan suku bunga sesegera mungkin. Nah ini kan jadi pertanyaan buat lu. Kenapa ya Donald Trump itu pengen suku bunga itu rendah, turun? Nah ini alasannya guys. Alasan pertama ya kenapa Donald Trump itu mau suku bunga turun. Pertama udah jelas. Buat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini penting Prabowo buat catat nih. Buat mendorong pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Jadi Federal Fund Rate itu patokan guys buat suku bunga pinjaman bank. Kalau Federal Fund Rate tinggi berarti kalau lu kredit ke bank mahal. Kalau Federal Fund Rate rendah turun berarti kredit ngutang ke bank bunganya kecil. Nah kalau The Fed turunkan bunga berarti kredit perusahaan dan kredit konsumen itu ikut turun. Jadi lu kalau beli mobil baru kreditnya lebih murah. Lu beli motor baru bunganya lebih murah. Akibatnya ekonomi jadi lebih hidup. Dan perusahaan bisa dapat lebih murah nih duit modalnya. Mereka bisa ekspansi, mereka bisa investasi atau bayar utang dengan lebih murah. Karena bunganya lebih kecil. Nah ini juga pada ujung-ujungnya bakal menguntungkan banyak perusahaan. Karena perusahaan akibatnya ya proyeksi laba dia, profitability dia bisa lebih tinggi, bisa naik. Dan ujung-ujungnya harga saham biasanya cenderung jadi lebih naik juga ketika suku bunga itu turun guys. Ya contohnya tadi gue udah bilang ya, kalau bunga beli rumah, bunga KPR, bunga KKB, kalau beli kendaraan bermotor, kartu kredit itu juga serentak semuanya ikut turun tuh. Dan akibatnya rumah tangga, konsumsi, belanja bisa lebih banyak. Ujung-ujungnya apa? Pertumbuhan ekonomi. Nah yang kedua itu untuk menurunkan biaya utang. Jadi teman-teman tahu ya hobinya negara Amerika Serikat itu sama kayak Indonesia. Hobinya ngutang-ngutang dan ngutang. Lah kalau bunganya tinggi misalkan 12%. Artinya negara kalau ngutang biaya utangnya itu juga tinggi. So kalau seandainya bunganya dikecilin dalam konteks The Fed turun jadi 4%. Artinya negara ketika cetak utang baru
namanya juga dia cetak duit dengan berutang, biaya utangnya itu makin murah, bukan makin mahal. Nah ini salah satu keuntungan nih ketika The Fed mengecilkan ya suku bunganya, artinya pembayaran bunga-bunga utang negara, ya APBN mereka itu bisa jadi lebih hemat. Menarik ya. Nah yang ketiga ini juga berhubungan sama program tarif perang dagang. Gue udah berulang kali bilang ya, kita itu diuntungkan dengan perang dagang Amerika Serikat, kita dapat 19% tarif itu kita sangat diuntungkan, dan teman-teman bakal lihat ya ekonomi Indonesia itu bakal makin melejit at least for the next 2 years, and that's a good thing. Tapi dari sisi Amerika Serikat sendiri, kenapa dia menurut BNX dirugikan? Contoh ya, kita kan kena tarif 19%, Amerika 0%. Apakah pertanyaannya harga rice cooker made in Indonesia lebih murah atau jadi lebih mahal 19% dengan made in USA? Gue yakin tetap lebih murah rice cooker made in Indonesia dibandingkan rice cooker made in USA. Jadi meskipun barang-barang Indonesia kena tarif 19%, pasti rice cooker made in Indonesia lebih murah dibandingkan made in USA yang pajaknya 0%. Karena dari segi COGS, biaya dia buat memproduksi satu rice cooker, itu udah jauh lebih tinggi di kita. Biaya listrik dia, biaya tenaga kerja dia, biaya cost of doing business dia, biaya harga sewa lahan di Amerika, itu udah jauh lebih mahal dibandingkan Indonesia. Jadi sebetulnya ya perang tarif itu adalah kebaikan hati Donald Trump ya buat Indonesia. Dan Indonesia itu disiapkan dan harus siap untuk bisa ekspor lebih banyak lagi. Nah di sisi lain Amerika Serikat dirugikan dong. Iya. Karena barang produksi Amerika Serikat even dengan pajak 0% aja tidak akan menarik untuk dibelanja oleh orang Indonesia. Even 0% pun tarif, lu gak bakal beli motor Harley Davidson. Lu bakal tetap beli motor Jepang. Mobil, lu gak bakal beli mobilnya Amerika Serikat walaupun tarifnya 0%. Gak bakal, karena tetap mahal pasti. Dolarnya aja udah lebih tinggi dibanding rupiah. Akibatnya apa? Nggak akan menarik barang-barang made in USA dijual di negara manapun. Nah kalau perang tarif ini dia serius nih, perang dagang ini dia serius Donald Trump, dia juga perlu mempertimbangkan nilai tukar dolar itu nggak boleh terlalu tinggi. Dan dolar itu harus dibikin lemah. Nah salah satu cara melemahkan dolar apa? Dengan meningkatkan peredaran supply duit dolar di market. Yaitu dengan cara apa? Menurunkan suku bunga. Ketika dia nurunin suku bunga, maka US dollar secara teoritis itu seharusnya makin melemah terhadap mata uang negara lain. Dengan begitu harapannya produk-produk manufacturing made in USA akan lebih murah dibandingkan produk made in tetangga lain, misalkan Jepang, Korea, atau Kanada. But we'll see. Kalau menurut gue tetap aja bakal mahal sih. Nah salah satu alasan juga ya kenapa Donald Trump itu juga wajib ya minta suku bunga turun, ya salah satunya karena dia investor juga. Jadi valuasi saham, harga saham itu bakal naik terus ketika suku bunga makin lama makin minus, makin kecil. Jadi dalam jangka panjang ekonomi kita pasti tumbuh nih. Ya sama kayak di Amerika juga bakal tumbuh kalau suku bunga itu makin murah. Apalagi kalau kinerja realnya perusahaan itu benar-benar bagus ya. Ya didukung dengan biaya kerja yang murah, cost of fund dia murah, bunga banknya kecil, dia bisa mengumpulkan laba, plus dikombinasi dengan diskon pajak. Jadi kalau pajak makin kecil, dukungan dari aspek permodalan dibantu sama pemerintah, stabilitas moneternya ada, ya gue yakin ya usaha itu bakal makin berkembang lah. Nah, di sini kita bakal lihat juga dengan program cetak duit ibaratnya dan dikombinasikan dengan bunga yang murah ini, permintaan barang dan jasa itu bisa naik. Akibatnya laba perusahaan meningkat dan ujung-ujungnya harga saham perusahaan itu bakal terdorong naik. So ini gue makin optimis nih dengan dunia investasi karena ya Amerika Serikat masih bakal lagi menurunkan suku bunganya, bahkan bisa sampai 2 kali lagi nih penurunan suku bunga nih dalam beberapa bulan ke depan. Menarik ya. So guys, anyway, gue mau tanya adalah kita udah masuk ke akhir video loh. Intinya kita mau bahas soal independensi bank sentral. Menurut lo ya, artinya kesimpulannya The Fed itu masih independen atau tidak? Karena at the end of the day kita lihat setelah diobok-obok oleh Donald Trump, walaupun Donald Trump juga kalah kemudian di pengadilan, dia pun tidak bisa pecat si Lisa Cook itu. Tapi lu lihat hasilnya apa? Suku bunga Amerika Serikat bukannya diam, bukannya naik, tapi malah turun sesuai dengan keinginan Donald Trump. Jadi sebetulnya The Fed ini masih independen atau enggak menurut kalian guys? Dan ini ada hubungannya enggak juga sih dengan di Indonesia? Lu tahu enggak? Indonesia juga ada kemungkinan mau mengobok-obok independensi Bank Indonesia. Melalui apa? Melalui revisi Undang-Undang P2SK. Di situ ya diduga ya kita bakal ada celah tuh buat masuk mengganti ya para pemimpin di Bank Indonesia kalau nggak sesuai dengan selera presiden. Dan ini udah disahkan di eranya Jokowi nih. Katanya bakal mengancam independensi Bank Indonesia. Menurut lu gimana nih? Bahaya nggak nih ya
kalau seandainya Indonesia itu bank sentralnya mudah disetir nih sama presiden. Dan kalau lu lihat dengan versi di negara Kazakhstan, lu tahu ya bank sentral di negara Kazakhstan tuh kemarin sempat ada kasus dia punya yayasan ya, yayasan Bank Kazakhstan itu kan korupsi di mana-mana tuh. Di Kazakhstan ya, di Indonesia nggak mungkin lah yayasan Bank Indonesia korupsi. Tapi kalau di Kazakhstan itu korupsi loh. Tapi kok nggak ada yang masuk penjara? Ujung-ujungnya keluar berita Bank Sentral Kazakhstan cetak duit. Itu ada hubungannya juga nggak ya? Bahwa ya ada saling jerat-menjerat nih, pegang-pegangin. Lu kalau nggak mau cetak duit, lu masuk penjara. Kalau lu mau bebas, menghidup udara bebas, lu dukung dong program cetak duit pemerintah. Itu ada hubungannya nggak ya? Terus kalau lu pikir-pikir ini juga masih ada hubungannya nggak ya dengan keberhasilan ya pemecatan ya Menteri Keuangan yang lama Sri Mulyati itu yang lucu dan konyol itu dengan Purbaya ya yang lebih pro pertumbuhan. Masih ada hubungannya gak sih guys? Ya at the end of the day, menurut lu ini kabar baik atau kabar buruk nih? Peristiwa penurunan suku bunga The Fed. Dan yang paling penting, The Fed Indonesia, Bank Sentral Indonesia, sebetulnya menurut lu independen apa enggak sih? Dan lu setuju gak ya dengan adanya revisi Undang-Undang P2SK itu? Yuk segera berikan pandangan kalian mengenai situasi di Indonesia seperti apa yang menguntungkan atau dirugikan, dan sama apa sih yang paling diuntungkan dengan penurunan suku bunga ini. Oke guys, segera sharing pandangan kalian seperti apa. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.